Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudio Sanjani, NPM 234111075, kelas manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan teori pilihan konsumen. Teori pilihan konsumen merupakan dasar untuk mengetahui bagaimana konsumen memilih atau membuat keputusan suatu barang atau jasa yang akan dibeli dengan tingkat kepuasan yang dinyatakan dalam suatu utilitas. Apa yang dimaksud dengan preferensi konsumen? Preferensi konsumen merupakan pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produknya yang dikonsumsi. Preferensi konsumen juga merupakan suatu nilai-nilai yang perlu diperhatikan kepada konsumen dalam menentukan sebuah pilihan. Jadi, macam-macam teori perilaku konsumen terjadi pada perilaku mikro, psikologis, dan teori antropologi. Teori mikro mempelajari tentang pengambilan keputusan oleh unit-unit atau pelaku-pelaku ekonomi terkecil seperti konsumen, produsen, dan pemilik sumber di dalam suatu perekonomian yang bebas. 2. Teori psikologi merupakan konsep atau ide yang dapat diuji melalui pengumpulan bukti dan penelitian empiris sebagai konsep dan ide diasah hingga dapat diterima sebagai teori. Teori dalam psikologi memberikan penjelasan tentang perilaku manusia yang didukung dengan adanya bukti dan suatu riset yang valid. Teori antropologi adalah teori tertua yang dikembangkan oleh dua tokoh pertama dalam antropologi, ialah Edward Burnett Taylor pada tahun 1832 sampai dengan 1917 dan Lewis Henry Morgan pada tahun 1818 sampai dengan 1889. Teori ini berangkat dari anggapan bahwa ada suatu hukum ataupun aturan yang bersifatnya universal yang mengendalikan perkembangan semua kebudayaan manusia. Customer choice theory atau disebut juga dengan teori pilihan konsumen adalah teori ekonomi mikro yang menghubungkan kurva permintaan dan kurva dengan preferensi konsumen. Teori tersebut berusaha memahami sumber permintaan konsumen melalui teori konsumen. Teori ini memandang bahwa konsumen sepenuhnya memahami apa yang mereka pilih. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan nilai guna atau utility kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Dalam pendekatan nilai guna, kardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Mengapa seorang konsumen juga harus memahami teori perilaku konsumen? Memahami perilaku pelanggan bagi pemasar juga bertujuan untuk agar pemasar tetap dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya, sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan yang lebih besar dan berujung pada loyalitas pelanggan. Memahami perilaku konsumen juga merupakan bagian dari strategi ataupun pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Perilaku konsumen berhubungan dengan hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi bila harga suatu naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka jumlah barang yang diminta naik.
Apa saja manfaat dari mempelajari teori perilaku konsumen khususnya bagi pelaku bisnis? Berikut daftarnya. Bisa memprediksi tren pasar. Pertama, manfaat mempelajari perilaku para konsumen adalah pelaku bisnis atau perusahaan mampu memprediksi tren pasar ke depannya, mengidentifikasinya, karakteristik dan kebutuhan konsumen, membuat strategi pemasaran yang sesuai, mengungguli para pesaing. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.